Ini problemnya ya, orang Indonesia tuh nggak menghargai ilmu. They don't value knowledge. Gue bisa dapat yang lebih murah, gue bisa dapat yang gratis, ngapain gue bayar buat ilmu? Sampai ada yang bilang, Raymond Chin penjual ludah, atau sebenarnya nggak dikit kok, content creator lain, atau pebisnis lain, atau bahkan konglomerat lain, yang jualan course terus semuanya dicap penjual ludah. Menurut gue, salahnya tuh Indonesia, kenapa dia bisa ranking segini dalam edukasi dunia? Karena kita nggak menghargai ilmu. Gue bangun Sevenpreneur, perusahaan holding yang akhirnya gue masukin semua perusahaan gue di bawahnya, dengan tujuan untuk majuin entrepreneur, dan naikin UMKM Indonesia. Lu mau majuin UMKM, kenapa jualan course kok? Kenapa lu bukannya kasih semua gratis? That's not how it works. Ini FYI aja. Di Sevenpreneur tuh ada 5 divisi ini. Kita ada Venture Builder Fund, yang gue taruh duit pribadi, dan ada beberapa investor untuk ngebangun perusahaan-perusahaan baru. Yes, kita perusahaan yang fokusnya bangun perusahaan. Kedua, kita ada SME Accelerator. Dari semua yang daftar Blueprint program, sama 2000 lebih bisnis yang daftar, kita approach satu-satu untuk gimana cara naikin level UMKM itu. Dan beda-beda approach-nya. Ada yang digitalisasi, ada yang marketing, ada yang cari investor. Yang ketiga ada Sevenpreneur Advisory and Consulting. Gak dikit kenalan teman gue, yang omsetnya puluhan miliar sampai ratusan miliar, yang mau naikin levelnya lagi, fundraising ke investor, restrukturisasi, legal sama incorporation, akuisisi perusahaan lain, atau bahkan sampai IPO. Yes, kita ngerjain klien-klien itu. Baru yang terakhir Blueprint program. Ini program lebih dari ratusan jam kita udah kerjain, lebih dari 1000 slide PPT, rangkum semua pengalaman gue selama 8 tahun, bangun bisnis sampai cabang Singapura, omset puluhan miliar, balikin duit investor 40M, itu belum tentu kalian bisa ngalamin. Semuanya dalam 7 step untuk kalian bisa ikut dan fast forward semua pengalaman gue. And after all that, orang pelajarin Sevenpreneur mau bangun UMKM, jualan course, penjual ludah. The problem itu bukan orang yang jualan course. The problem itu mindset untuk nggak menghargai ilmu. Gue mau kasih tau aja ya, kalau di luar negeri, kalian lihat landscape startup dan ekosistem di sana, yang maju banget kayak negara Amerika, Eropa, bahkan di China. Kalau di sana, content creator yang jualan course itu ditepuk tanganin. Oh bagus, lu berhasil monetize audience lu, sharing skill yang lu belajar mati-matian, dan komunitasnya juga happy. Sampai banyak banget startup-startup yang tujuan utamanya untuk akomodasi orang-orang yang punya skill ini jualan course mereka. Di Indo, mau lu bikin sendiri sistemnya yang mungkin 100 juta lebih, lu dicap penjual ludah. Mungkin gue cuma mau bikin video ini sekali lagi, karena dulu gue pernah bikin video ini secara satir dan nyindir penjual ludah itu scam. Tapi di video ini mungkin karena gue udah lumayan capek ya, ini malah bikin orang-orang lain atau creator lain atau profesional lain yang mereka bisa kontribusi ke masyarakat dengan tuangin ilmu mereka yang butuh biaya sama butuh waktu. Jual course mereka malah mundur duluan. Sayang, lu butuh orang-orang yang punya skill tertentu di market, yang jago, keluarin modalnya untuk mereka jual course mereka. Itu bukan hal yang haram. Kalau kalian nonton ini, kalian punya skill yang bagus banget yang kalian bisa share ke orang lain, kalian mau bikin course, silahkan. Gue sangat dorong untuk kalian ngelakuin itu. Dan itu market yang gede banget di luar. Di Indo, kenapa nggak dihargain? Plus ditambah ya, yang bilang gue penjual ludah. Dan jujur ada yang chat, kerjaan kok Raymond cuma bullshit, tong kosong, buat ngeruk duit. Berapa banyak video YouTube, TikTok, sama Instagram yang gue bikin gratis, yang viewsnya udah di atas 1 miliar. Waktu, pengalaman, effort, alat-alat ini semua, tapi tetap aja bisa dilabel penjual ludah. Stop it lah. Karena narasi ini bukan sesuatu yang bagus, malah bikin orang-orang lain atau creator lain yang punya skill yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, malah mereka nggak bikin. Kalau kalian mau belajar gratis, silakan. Gak rela ngeluarin duit untuk bayar course, gak usah bayar. Tapi jangan jadiin itu alasan untuk nggak menghargai ilmu, terus malah keluar-keluar di sosmed, siapapun yang jual course itu penjual ludah. Capek sih. Walaupun kalau lu mau gue belain, kita tuh punya internal KPI. Gue bilang ke tim, lu dapetin orang untuk join SBPP, tapi itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita bukan berapa banyak yang ikut, tapi berapa banyak pebisnis yang akhirnya mulai dan mereka gedein bisnisnya. And that's more important. Dari 1.200 yang udah join selama 2 batch terakhir, story-story kayak gini, brand jam tangan lokal Gentana yang dipakai sama menteri-menteri, omsetnya langsung naik 400-500%, habis mereka modifikasi bisnis model ke B2B. Ada tuh di D2 sama D4 SBPP, Blueprint program. Ada juga food truck di Bali yang berhasil dapat pendanaan pemerintah setelah di hari ke-7 bahas pitch deck dan gimana cara storytelling untuk dapat investor. Dan kalau tujuan untuk menguruk uang, 7 hari, total 14 topik, dan gue sendiri turun tangan di beberapa hari. Ngapain gue charge cuma di range 1 juta? Kenapa nggak gue jual 10 juta atau 20 juta? Itu literally orang biasa, sekitar 100-200 ribu per hari, emang dibuat buat affordable. Kalau gue tujuannya buat monetize, mendingan gue bikin online course yang gue rekam, nggak susah-susah update setiap batch, terus ya tinggal marketing. Tapi itu bukan tujuannya. Gini, gue ngerti kenapa penjual ludah itu exist. Karena orang beli terus kecewa, 1. 2, karena kena iming-iming marketing. Ini gampang banget, lu pasti bisa. Lu bakal auto kaya, terus lu kecewa pas lu beli. Yes, muncul pasti dari sana. Makanya gue harus bilang, lu kalau nggak serius dan nggak mau beli dan bisa belajar gratis di semua YouTube gue, nggak usah beli. At least itu prinsip gue untuk nge-tackle penjual ludah. Gue nggak bakal bujuk orang mati-matian
untuk ikut, karena gue tahu kalau gue harus bujuk orangnya tuh nggak serius. Mungkin topik terakhir ya, untuk men-tackle orang-orang yang bilang penjual ludah. Let's be real. Ini orang satu yang setiap hari nonton YouTube, belajar di tempat gratisan semuanya, cita-citanya mau bangun bisnis fashion. Ini orang kedua yang bayar 10 juta untuk master bootcamp, dapetin semua supplier, hire designer, ikutin course-nya. Siapa yang bakal lebih jalanin bisnisnya? Yang ini. Karena dia punya urgency dan komitmen, udah keluarin duit, and that's the problem. Karena banyak banget video yang gue bikin gratis, dan gue pernah iseng follow up beberapa viewers gue. Dijalanin nggak? Nggak gitu dijalanin. Tapi dari 1.200 yang jalan, di 2 batch 7preneur Blueprint Program, ada nggak yang jalan? Banyak banget. Karena di bisnis tuh gue nggak mau cuma kasih ilmu terus lepas. Karena di 7preneur, kita justru mau cari bisnis-bisnis yang kita bisa kerjasama. Either kita invest, kita akuisisi, atau kita advice, kita mentoring. Dan ini salah satu cara buat filter. Karena gue tahu orang yang menghargai ilmu adalah orang yang bakal lebih serius menjalankan apapun yang dia bakal praktekin ilmunya. And ya hopefully, bisnis yang daftar di batch 3 ini bakal ada cerita-cerita kayak tadi, dan ini banyak cerita lainnya. Sampai kita bisa kerjasama, dan hopefully gue juga bisa invest di bisnis kalian. Itu tujuannya. Sebenarnya video ini gue nggak mau muluk-muluk, tapi for once, patahin lah penjual ludah itu. Kalau lu punya skill yang bisa bermanfaat buat orang lain, lu bikin course, lu jual. One of these days, mungkin dalam waktu dekat gue bakal kill jualan course SBBP ini. Sampai gue nemuin caranya, gimana cara seleksi dan edukasi orang secara ketat biar kita bisa kerja bareng. For now, gue tahu ilmu sama pengalaman gue selama 8 tahun terakhir. Again, sampai punya pengalaman balikin duit investor, ngurus kontrak-kontrak dan inkorporasi di Singapura. Itu pengalaman yang mahal. Dan daripada gue bela diri, enggak kok sebenarnya nggak ada penjual ludah. Sebenarnya gue emang tujuannya buat apa? Enggak. Ya emang gue jual. Dan gue bakal mulai bersikeras dari sekarang. Gue bakal continue untuk bikin ini gratis untuk kalian. Tapi yang berbayar akan gue seleksi untuk orang yang lebih serius. And that's my stance soal penjual ludah. Lu punya skill, lu bisa share, jual lah course kalian. Ujung-ujungnya bakal dapat audiens yang lebih serius juga kok. Bakal dapat 1% yang nonton kalian yang emang beneran mau ngelakuin apa yang kalian lakuin. Dan gue nggak bakal janji manis. Kalau cuma iseng-iseng nggak usah ikut. Kalau mau serius bangun bisnis dan belajar sama 7 hari yang total lebih dari 10 jam live sampai tanya jawab, semua pengalaman gue mau gue join 7preneur. Kalau sampai ada backlash lagi ya mungkin berhenti di batch 3 daripada capek ngurusin drum. Gue bakal taruh link di bawah karena bener-bener cuma sampai tanggal 27 early bird-nya. Dan nanti diseleksi lagi juga kok. Bisnis yang top banget bakal kita undang networking dinner. Waktu kita ngobrol-ngobrol dan sekalian collab sama bisnis-bisnis lain. Gimana? Menurut kalian penjual ludah masih jelek nggak? Gue gini deh, gue bangga deh jadi penjual ludah. Gue bangga kalau gue punya ilmu yang secara pengalaman dan asam garam bisa dihargain mahal. And I hope you guys juga punya mindset itu. Asalkan prinsip gue nggak bakal ngiming-ngiming apapun yang impossible. Karena gue bakal bilang sekali lagi, gue bukan cari berapa banyak, tapi cari yang serius, yang bisnisnya mau grow atau mau bangun bisnis, biar kita bisa kerja sama kalian. I guess I'll see you guys next video. Bye-bye.